99,69 FM Gadun Radio. Yes. Yeah. Kita kembali lagi Bersama Gaza dan Doni. Yo, Apa kabar semuanya? Kabar bagus dong ya. Iya dong. Yeah. Jadi sekarang ini akhir November 2021. November Rain. November Rain, ya kan? Lagu dari Guns N' Roses yang memang hampir semua personilnya itu eksentrik. Iya. Iyalah. Eksentrik. Iya, gitu. kurang eksentrik apa coba? Yoi. Axl Rose. Punya karakter tersendiri ya. Udah pasti eksentrik tuh. Oke. Dari nyanyinya, Ya, dari karakter vokal, kostum. Hanya Axl Rose yang mungkin berani konser pakai hot pen. Itu hot pen bukan sih? Hot pen sama baju bolong-bolong. Iya. Ya pokoknya dia nyentrik lah emang gitu. Itu Axl. Belum nyebut Slash. Belum nyebut Slash. Gitarisnya. Kurang eksentrik apa itu Slash coba? Topinya, Tindikannya, rambutnya. Ketika Slash main gitar selalu ngerokok kretek. Malioboro ya. Axl lagi Slash itu rokoknya kretek. Jadi dia pas main gitar tuh suka batuk-batuk gitu. Pas gua ulik itu ternyata harga rokoknya itu satu bungkus 1.200. Tahun berapa? Isi 80 batang, guys. Nah, jadi di episode ini rencananya kita mau ngobrol tentang apa itu eksentrik sama apa? Pantesan aja tadi ngomongin nyentrik ya. Iya. Eksentrik ya. Sama lu kan mau bahas juga apa tuh? ini kan apa tabu gitu ya? Ya, karena hal-hal yang eksentrik itu apa ibaratnya dengan hal-hal yang tabu itu kayak ibarat dua sisi koin. Dua sisi mata koin, guys. Dua sisi koin ya. Jadi kayak nyatu. Iya benar, kayak nyatu. Dibilang apa tuh? Mirip juga enggak, dibilang enggak juga mirip ya. Karena, gimana sih? Karena katakanlah ada orang yang eksentrik, entah lifestyle-nya, entah mungkin pakaiannya, mungkin ini tubuhnya ya. Iya. Tapi nggak dianggap tabu. Ada kan? Tapi ada hal yang eksentrik juga yang oleh sebagian orang dianggap tabu. Oh gitu. Ya kan bisa begitu. Jadi emang kayak berselisihan. Apa tadi? Beririsan. Slice bread. Slice itu adalah gitarisnya Guns N' Roses. Iya, tadi ya, dibahas bener ya, Slice. Lu suka Novemberin ya? Iyalah itu tua berarti saya ya kalau tahu lagu itu para tua Anda. Lu kalau nyetel lagu Novemberin khusus di bulan November aja atau ya, bagaimana? Enggak sih, tapi kayaknya nggak tahu kenapa emang udah jadi ritual aja, nggak tahu dari SMP tuh. Kebanyakan juga status WhatsApp khususnya bapak-bapak tuh itu kalau udah masuk seumuran kita udah November tuh status WhatsAppnya Novemberin. Status Facebooknya Novemberin gitu. Iya, karena emang itu melegenda banget lagunya. Melegenda banget. Video klipnya juga. Iya. Nah, kalau kamu sendiri termasuk golongan orang yang eksentrik atau biasa aja atau kalau tabu berarti pertanyaannya apa dong? Kalau tabu. Kalau Anda melakukan hal yang tabu, itu gimana? Berarti pertanyaannya. Ya ceritakan karena gini. Ceritakan sesuatu yang tabu. Iya, maksudnya kayak gini misalnya yang sederhana aja misalnya ya. Apa tuh misalnya? Tato. Kenapa? Atau tindik gitu ya. Yeah. Atau gini lah, merokok aja yang sederhana kan. Iya, merokok. Merokok kan kayak kita ngeliat di jalan di apa biasa aja orang merokok misalnya. Ya kan? Tapi kan buat sebagian orang mungkin itu tabu. Merokok itu kan. Iya. Bahkan kalau digeser ke sisi agama ada yang mengharamkan bahkan. Iya. Jadi hal kayak gitu. Tapi kan kalau rokok mah nggak eksentrik ya. Nggak. Tergantung ininya kali ya. Eksentrik. Slash itu ngerokok Malioboro tuh eksentrik ya. Iya. Nggak semua gitaris di dunia manapun itu keren ngerokok sambil main gitar. 69,69 FM Gadun Radio. Edisi akhir November 2021 ya. Jadi setelah sekian lama tidak bikin konten Gadun Radio, sekarang bikin konten lagi dong. Dengan tema ngobrolin apa tadi kita tuh? Ya, tadi kan kita udah betul. Eksentrik yang sudah diwakili oleh para personil Guns N' Roses. Ya kan? Ya. Nah, tadi gue ada pertanyaan tuh, ya kan, buat yang nonton.
lu itu termasuk orang yang eksentrik atau tidak gitu. Boleh berbagi cerita di komentar. Kalau mau, kalau nggak mau juga kami tidak peduli. Kalau lu lebih mau cari irisannya ke tabu cari irisannya ke tabu. Jadi bagaimana? Tabu itu kan ya sesuatu hal yang apa ya, sifatnya tuh kayak dilarang ya. Dilarang. Kan ada hal-hal yang eksentrik yang juga dilarang. Ya benar. Gitu. Jadi ada irisannya kan. Iya benar. Jadi silakan aja bagi yang melakukan hal tabu atau punya sesuatu yang tabu, boleh juga berbagi cerita. Jadi mungkin bisa kasih contoh ya. Kalau eksentrik itu contohnya gini. Kalau tabu itu contohnya gini gitu kan? Iya. Nah, kalau tabu sebenarnya seperti apa sih? Kalau gua bilang misalnya tabu itu gue agak bingung. Kalau eksentrik kan misalnya tindik, eksentrik itu kan nyentrik ya? Nyentrik, ya kan? Pakai tato, tindik. Nah, itu bagi beberapa orang atau beberapa pendapat, golongan kan itu hal yang tabu. Iya. Betul. Gak boleh tuh katanya ditindik. Betul. Itu kan yang tabu. Minum langsung dari botol, tabu. Boleh nggak? Nah, boleh. Saya nggak tahu kalau ada kelompok orang yang menganggap itu tabu ya. Yang tabu itu setahu gue minum dari botol langsung, tapi di dalam botol nggak ada isinya. Iya. Itu tabu. Itu goblok, itu tabu. Itu sebagian orang bilang tabu, tapi lebih banyak orang bilang itu goblok. Iya, gitu. Jadi goblok sama tabu beririsan. Jadi gimana? Kalau tabu itu lebih kemana? Kalau yang lu ketahui lah. Tabu yang nyentrik atau tabu bukan nyentrik nih? Ya. Kalau tabu secara umum kan hal-hal yang memang ya itu kan dilarang. Contoh kayak gini kayak malah beririsannya dengan mitos ya kalau tabu. Contoh kayak waktu kecil misalnya nggak boleh nunjuk kuburan katanya. Itu tabu katanya kan kayak gitu. Atau anak kecil nggak boleh keluar lewat maghrib. Tabu katanya. Kalau nunjuk kuburan? Nunjuk langsung gitu katanya. Gitu. Pakai ini dong, pakai telunjuk. Pakai telunjuk. Kalau pakai jari tengah atau jari manis gimana? Ini kuburan nih. Ya kan? Nunjuk gitu. Tabu katanya. Telunjuk tuh, nunjuk. Kalau gini ke kuburan nggak nunjuk lo ya. Eksentrik. Secara teknis mungkin eksentrik. Oh iya bener kalimat lu. Kalau nunjuk kan gini. Iya. Kalau gini kan nggak nunjuk ya. Ini nggak nunjuk kan ke atas. Iya. Sebenarnya ini sih meriksa aja ada apa sih ini. Iya. Irisannya kalau tabu mungkin sama apa tuh? Pamali. Irisannya ya sama benar. Pamali. Iya. Pamali itu bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda kayaknya. Jawa pamali juga nggak? Iya, pamali. Ya itulah ya. Pengertiannya apa sih? Pamali itu berarti pamali. Suaminya Bu Mali. Bukan. Itu Pak Mali. Pak Mali itu kan berarti nggak boleh ya? Pamali. Ya tabu itulah kayak ya mitos-mitos masa kecil sih biasanya kayak gitu. Kayak nggak boleh ngejahit malam-malam. Iya bener. Ya kan? Jarum. Nyapu nggak bersih katanya. Iya, kayak gitu-gitu, mitos, kayak gitu kan. Jadi irisannya lebih ke mitos ya. Ya mungkin. Jadi ada irisan tuh eksentrik. Ya ada irisan dengan tabu, tabu ada irisan dengan mitos. Gitu. Jadi itu saling ini. Iya. Gitu. Kalau eksentrik itu ada yang nggak yang melanggar aturan sehingga masuk ke ranah kriminal dan masuk penjara? Hukum. Bisa jadi ya. Kasusnya mungkin khusus ya. Contoh gampang gini deh. Lu misalnya punya motor atau mobil ya. Mau lu, karena lu orangnya eksentrik, stylish dan sebagainya, lu pengen modif mobil lu misalnya atau motor lu. Lu modif tuh habis-habisan. Jadi ketika di jalan kan beda sendiri tuh, nyentrik dong. Iya, nyentrik. Tapi ternyata perbuatan lu tanpa lu ketahui ataupun dengan lu sadari ada melanggar hukumnya, karena kan kendaraan itu kan ada peraturannya ya. Iya, benar. Peraturannya baik itu ketika di jalan ataupun gimana. Benar. Karena lu pengen dibilang nyentrik, lu kan orang sipil nih, terus lu pasang sirine misalnya, seperti ambulan atau apa, kemudian spionnya ukurannya lu nggak standarin, ya kan, lampunya nggak lu standarin sehingga membahayakan, demi untuk supaya dibilang nyentrik. Nah itu kan melanggar hukum. Ketika lu bawa di jalan terus ditilang, kena pasal dong, berarti kan melanggar hukum. Klakson juga ya? Klakson apa segala, nah gitulah. Itu contoh eksentrik yang melanggar hukum. Motor dulu itu kan, yang kecil itu kan, yang lama, gitu. Tiba-tiba pas gua ke klakson, telolet.
69,69 FM Gadun Radio. Iya. Masih bersama Gaza dan Doni. Yes, di konten Gadun Radio yang episodenya tentang eksentrik dan tabu. Ini sebenarnya gue sama Doni agak deg-degan ngomongnya ya. Sebenarnya di satu sisi ini tema yang unik, yang menarik. Tapi di satu sisi mungkin kita masih goblok ya. Jadi agak khawatir gitu ngomongnya. Caprok aja lah. Iya. Hal yang tabu, hal yang ini. Iya. Kalau tabu ada yang melanggar hukum nggak ya? Tabu. Kan lebih ke mitos tuh tadi kok irisannya kalau tabu. Iya. Kan masa orang nunjuk kuburan ditangkap? Enggak. Enggak ya? Orang nunjuk kuburan tuh nggak ditangkap, men. Yang ditangkap itu misalnya ada buah jatuh dari pohon terus diambil, itu ditangkap. Ada kasus gitu nggak sih? Mencuri kayu ya? Yang dulu itu. Oh, yang orang tua itu. Goblok ya? Kan? Guanya mau masuk ke situ tapi gue lupa. Tapi kan dia nggak ngelanggar ketabuan, apa yang tabunya? Iya, enggak lu tadi kan bilang. Iya. Apa dong? Kalau misalnya gini, ada kasus dan mungkin ini banyak yang udah tahu. Misalnya anak kandung berhubungan badan dengan ibu kandung, itu gimana? Melanggar hukum agama udah jelas. Ini gua random aja ya. Iya. Itu gimana? Ya itu kan satu hal yang bukan hanya tabu, itu udah pasti tabu ya. Apa sih istilah itunya medisnya itu apa? Incest ya? Mungkin. Ya, itu udah pasti tabu, melanggar hukum agama, norma dan sebagainya. Oh, begitu ya. Anda yang ngomong ya? Ya iyalah. Saya kan nggak ngomong. Kalau ada yang salah kan berarti Anda ya. Ya jelas melanggar hukum ya, norma pasti, dan agama itu mah. Bisa dipenjarakan juga agama ya? Apapun. Bisa jadi sih. Oh gitu. Kalau misalnya pasal apa ya? Pasal perzinahan atau pasal apa tuh? Ini misalnya nih, kalau misalnya menjalin hubungan sesama jenis gimana? Iya. Tabu kan itu ya, di negara kita kan umumnya itu hal yang ditentang ya. Iya. Umumnya nih ya, saya cowok bicara sama umumnya. Cowok, cewek sama cewek, itu bagaimana coba? Yang jelas tabu karena melanggar hukum norma dan agama. Bisa masuk penjara? Nggak tahu tuh hukum negara. Kalau nggak salah, kalau nggak salah dulu itu pernah ada kasus. Ada beberapa cowok. Tapi kan banyak tuh pesta gay digerebek. Nah iya, itu gua sama polisi. itu, artinya melanggar hukum negara. Negara juga sudah melarang itu, udah jelas. Begitu. Karena ada yang digerebek itu. Iya makanya, banyak. Gua tadi mau ngomong ke situ ya. Artinya bukan cuma hukum agama dan norma saat masyarakat saja yang mentabukan atau melarang itu kan, tapi negara juga ternyata kan melakukan tindakan hukum. Betul. Seperti yang tadi gue bilang, ini buat kami temanya memang menarik. Cuma mungkin karena kapasitas otak kami berdua yang memang goblok, jadi ngomongnya agak hati-hati nih guys. Kalau tapi silakan dikoreksi saja kalau yang lebih tahu. Begitu. Koreksi saja. Begitu. Santai-santai. Kita berdua kami berdua ini cuma mancing aja, gitu. Mungkin ada yang lebih pinter, nulis di kolom komentar, kami bisa belajar. Tabu, eksentrik. Kayak lu, nah ini eksentrik kan, kayak tato, tindik, itu eksentrik ya. Iya betul. Tapi itu tabu nggak? Buat sebagian masyarakat mungkin tabu, sebagian lagi tidak. Ya ada suku-suku ada di suku-suku Indonesia pedalaman juga tertentu kan, di Indonesia yang memang justru bagian dari tradisi tato dan tindik itu udah turun-temurun. Bahkan tato dari mereka itu, tato buat mereka itu katanya ini kastanya tinggi. Iya kayak gitu-gitu. Jadi selain eksentrik, kita kan melihatnya, wah misalnya suku A gitu, oh ini eksentrik tatonya apanya karena mereka ini kan tindiknya khas misalnya, itu eksentrik iya. Dan buat suku tersebut itu bukan hal yang tabu dilakukan kan? Iya, betul. Mereka melakukan itu. Betul. Artinya eksentrik dan tidak tabu. Iya. Tapi mungkin buat segolongan yang lain. Iya. Menilai yang ada juga kan yang menilai tato itu tabu. Betul. Atau tidak dilarang ya, atau tindik juga tabu misalnya. Atau ada juga yang mengatakan kegiatan merokok. Nah, merokok misalnya tuh. Tabu. Rokoknya sih nggak tabu ya. Tapi ketika kegiatan merokoknya itu tabu gitu ya. Sekali lagi ya, bagi kami ini tema yang menarik. Coba karena kami goblok ya. Takut di take down ya YouTube-nya. Enggak lah, nyaman. Ini mah obrolan biasa. Cuma 20 orang doang. Begitu. Tato juga ada kemungkinan orang yang bikin tato bisa masuk penjara. Bukan karena dia bikin tatonya, tapi mungkin konsep atau desain tatonya itu. Oh, isi konten si tatonya, gambarnya? Iya. Misalnya contoh, dia bikin tato lambang sebuah negara, ya kan? Lambang sebuah negara? Ya, lambang sebuah negara, badannya burung, kepalanya dipadu-padankan dengan babi misalnya.
udah jelas itu. Oh, penghinaan. Iya kan, udah pasal. jelas itu lambang negara gitu. Negara mana ya kita nggak tahu ya. Negara, kan gue tadi bilangnya lambang negara. Iya, nggak disebutin negaranya. Iya kan? Atau misalnya tato logo organisasi terlarang. Bisa. Ya kan, misalnya yang memang dilarang secara hukum di negara ini misalnya. Bisa ditangkap itu. Bisa. Ada juga yang mungkin protes ketika ada fansnya Gadun itu bikin tato logonya Gadun gitu kan. Gadun punya logo ya? Makanya kita protes. Ya kan? Kita bisa tuntut dia. Iya. Kita kan nggak punya logo. Kenapa Anda bikin tato logo Gadun? Lumayan dituntutkan duit buat kita tuh. 69,69 FM Gadun Radio. Iya, kami kembali. Karena kami berdua ini bisa dikatakan musisi, kami dekat dengan dunia musik. Klaimnya selalu begitu ya tiap episode Gadun ya. Iya, kami suka musik, kami juga pelaku, ya kan? Terus ya suka musik gitu loh. Bahkan sejak SD, sejak SMP ya. Latar belakang kami berdua ini memang lebih ke musik. Nah, makanya di episode eksentrik ini kita mungkin akan ngobrol atau berbagi atau ya sharing-sharing tentang musisi-musisi nyentrik. Betul, tingkah pola musisi eksentrik gitu kan. Tadi di pembukaan juga kita udah nyontoin 1-2 personil Guns N' Roses ya. Iya, dan sebenarnya personil Guns N' Roses hampir itu semuanya eksentrik gitu. Lagu-lagunya pun juga eksentrik gitu. Video klipnya juga eksentrik gitu. Oke. Dan musisi eksentrik itu bukan hanya musisi luar, tapi di Indonesia juga banyak yang eksentrik. Banyak banget lah. Siapa di Indonesia? Menurut lo? Yang eksentrik ya? Iya. Yang terlintas di kepala gua Bang Haji Roma Irama. Itu eksentrik loh. Eksentrik lah, dengan gitar buntungnya. Iya benar. Ya kan, kostumnya niat banget loh, itu eksentrik loh. Iya, itu orang akan langsung tahu itu Bang Haji. Suara vokalnya juga, ya kan? Lirik lagunya buat gue juga eksentrik banget. Iya, dia punya misi ya, punya betul. berisi lah gitu. Betul. Nadanya juga cengkoknya. Iya, terus tak mau itu gak bisa tuh. Lagi Gue lupa. Keren. Salah satu yang bisa gue ini ya itu Bang Haji. Ya Bang Haji. Ahmad Dhani eksentrik. Kurang apa beliau. Dari lagu kostum rumahnya aja dibikin eksentrik. Dan yang kami sebut ini adalah musisi favorit kami ya. Iya, jadi wajar kalau subjektif ya. Iya, Melly Goeslaw. Oh iya, kostumnya eksentrik. Dan kenapa dibilang eksentrik Melly? Kalau orang manggungnya aja, oke lah ya gitu. Tapi dia mah sama kehidupan kostum sehari-harinya juga eksentrik. Bener. Di atas dan di bawah panggung dia eksentrik. Gitu. Emang kostumnya gitu, cara bicaranya gitu. Andy Rif. Oh ya. Iya kan? Andy Rif tuh eksentrik. Eksentrik banget dia. Iya. Di atas panggung, di bawah panggung eksentrik dia. Ya nggak biasa aja dari kostum, cara bicara apa segala macam. Andy Rif itu sama Magi ya khususnya, sama yang lain juga lah. Andy Rif lah khususnya, dia kan manggung aja pakai baju mamahnya. Iya pernah ya? Iya. Pernah ya? Emang dia pakai baju mamahnya, lo kurang eksentrik apa? Magi. Kita ke mancanegara nih kalau gitu. Lu ngomongin Andy pakai baju mamanya jadi inget Kurt Cobain, men. Kurt Cobain, wah kurang. Pakai baju istrinya. Iya. Courtney Love. Pakai daster apa tuh ya? Pokoknya pakai dressnya itu. Pakai mahkota itu dia. Iya. Boleh nambahin ya, terserah kalau ada yang ini. Apalagi ya? Banyak sih. Freddie Mercury ya, betul, eksentrik banget. Eksentrik. Vokalis eksentrik. Eksentrik dan dia ada tabunya sih. Kalau di negara kita tabu. Kan tadi kayaknya kita lebih condong ngelihatnya kan dari sisi fashion mungkin ya, kayak Freddie Mercury, Andy Rif dan sebagainya. Tapi ada juga yang tampilannya itu sebenarnya biasa, tapi tingkah polanya eksentrik. Contoh, Gallagher bersaudara, men. Oh iya. Oasis. Iya. Liam sama Noel itu kalau menurut gua walaupun casingnya mah mungkin standar biasa, ya kemeja, celana biasa, tapi kelakuannya eksentrik. Noel sama Liam itu eksentrik menjurus kriminal mereka ya. Itu tadi kata gue juga kan ada irisan. Betul. Ya kan? Misalnya mereka yang menghancurkan kamar hotel. Itu Liam Gallagher dan kawan-kawan itu. Beli pesawat parkir di depan rumah. Nah, gua ngefans banget ya sama Oasis. Iya. Terus waktu pertama kali mereka mau tampil, belum ada nama Oasis ya. Jadi berarti masih pendatang baru ya? Pendatang baru, belum ada kenal. Tampilnya juga masih di klub. Jadi si bajingan-bajingan ini masuk ke klub, ya kan, untuk tampil, menyanyikan lagu sendiri.
kalau nggak salah pernah ditolak sama manajernya si itu. Ya udah, kalau mereka nggak tampil, mereka mau gebugin tuh orang. Akhirnya mereka tampil. Itu. Maksa ya? Maksa. Itu terus kakak beradik ini juga berantem, masing-masing berantem. Iya. Terus si Noel pernah pergi meninggalkan rangkaian turnya. Gila loh, men. Lagi tur orang lagi tur dia pergi. Ngeloyor aja gitu. Waktu MTV Unplugged, Liam ada di situ, tapi dia tidak main. Di balkon. Dia nonton doang. Gila, emang gitu. Ya, sih. Kelakuannya eksentrik tuh kakak beradik itu. Sukar ditebak. Ya, alkohol udah pasti. Rolling Stone eksentrik. Oh iyalah. Mungkin jadi salah satu panutan juga ya buat generasi setelahnya. Aerosmith. Oh, terutama si Steven Tyler-nya sih. Eksentrik. Gila itu. Iya, itu eksentrik sih. Video klipnya semuanya eksentrik. Kalau yang tradisional ada juga yang eksentrik ya. Dalam negeri ada banyak. Eksentrik. Iya. Siapa? Gue udah kepikiran. Didi Nitowo. Eksentrik banget. Terus ini Butet. Eksentrik Mas banget. Butet itu eksentrik kalau menurutku. Iya. Terus siapa? Lagi. Sujiwo Tejo. Ya, Presiden Jan Cukers tuh, itu eksentrik banget. Itu eksentrik. Bener. Ya. Sekali lagi nama-nama yang kami sebut itu idola kami ya. Ya. Jadi nggak ada masalah. Banyak sih, berarti tradisional pun eksentrik ya. Dan emang biasanya kalau orang mendengar eksentrik itu memang ada irisan dengan tradisional. Iya ya, bener, gue baru mau ngomong gitu. Kayaknya tapi ada nggak tradisional yang nggak eksentrik kalau gitu? Bingung ya, tradisional tapi biasa aja. Biasanya kalau tradisional mah pasti eksentrik. Bener biasanya. Ya? Iya bener. Justru susah nyari yang tradisional nggak eksentrik. Bener. Bahkan si itu pun eksentrik. Albert Einstein. Oh iya ya. Eksentrik. Kelakuannya. Oh, rambutnya juga udah eksentrik sih. Iya. Katanya sih dia pernah lagi jalan-jalan, terus ada belalang, diambil, dimakan sama dia langsung. Oh gitu, random aja gitu kelakuannya. Albert Einstein. Oh iya, gue lupa juga ada fakta katanya memang orang-orang yang jenius itu cenderung eksentrik. Ya, ada fakta gitu katanya. Kalau gue sih setuju banget sama lu, men. Kan? Iya. Kalau lu eksentrik gak sih termasuk orangnya? Nggak tahu, kan yang nilai harusnya orang lain lah. Enggak, gue bilang gue eksentrik. Orang 1 juta orang bilang gue nggak eksentrik, gue nggak peduli, gue eksentrik. Kalau lu? Gue nggak peduli orang yang nilai. Iya sih. Lu lebih eksentrik apa enggak? Eksentrik kalau dari penampilan jelas enggak ya, standar aja penampilan gue. Nggak usah ngomongin penampilan apa, lu eksentrik enggak gitu kan, nggak harus dari penampilan. Iya, dari pemikiran ya. Iya. Apapun. Iya. Eksentrik. Gue merasa diri gue eksentrik. Paling enggak dari pola pikir ya, dari pemikiran, random aja gitu. Iya. Gue nggak suka sama orang gitu. Nah, ya iya, itu kan eksentrik. Gue tuh cenderung gini loh, bro. Kalau misalnya lagi ngobrol nih sama sekumpulan orang, begitu di kerjaan atau sama temen nih teman kita, satu topik muncul nih, membicarakan sesuatu. Ketika mereka bersepakat, gue tuh cenderung milih yang sebaliknya. Walaupun sebenarnya dalam hati gue setuju sama dia. Betul. Gue selalu pengen gitu, beda aja. Kayaknya contoh kayak musik aja. Waktu kita SMP SMA, itu kan Britpop lagi gila-gilanya ya. Sebenarnya gue bukannya nggak suka Oasis, gue juga suka Oasis kok. Iya benar. Cuma ingat gak dulu gue? Kesannya kan gue kan sama teman-teman itu kebanyakan berseberangan ya. Artinya selera musik gue bikin beda gitu tuh. Kenapa? Nggak mau sama aja gitu tuh. Padahal sebenarnya gue juga suka-suka aja sih gitu, gak ada masalah. Gue senang Britpop kok gitu tuh. Gue nikmatin Blur, gue Oasis dan sebagainya. Cuma karena waktu itu pasarannya begitu, semua senangnya itu, gue milih yang selain itu gitu. Apakah artinya semua orang itu eksentrik tapi levelnya beda-beda ya? Nah, gue jadi kepikiran gitu loh. Jangan-jangan tiap orang itu memang, gue takutnya gini, ada orang yang bilang gini, ih Doni sama Gasa itu gitu amat sih, eksentrik amat, gini. Ada orang yang menilai gitu ya. Terus misalnya, ih Doni tuh gini, ih Gasa tuh gini. Eksentrik amat sih, gini. Stop di situ, tiba-tiba dia kembali lagi ke dunianya tanpa dia sadari ternyata dia mungkin juga eksentrik. Cuma mungkin levelnya beda-beda dan apanya yang eksentrik. Nah, kan nggak melulu fashionnya, nggak melulu apanya, bisa juga kan eksentrik itu dari pemikiran. Betul. Dari sikap, ininya apa sehari-harinya, bener. Mindset. Nah, apa tuh namanya? Ini hidup, prinsip betul. hidup. Bisa eksentrik sih. Berarti ada jangan-jangan ada kemungkinan hampir kebanyakan orang itu eksentrik. Sebenarnya dalam level yang berbeda. Seperti humor.
Apa jangan-jangan semua orang itu humoris tapi levelnya berbeda-beda? Oh, kalau itu udah jelas. Kalau humor kan pernah dibahas ya. Nah, itu gimana? Siapa anak-anak stand up tuh kan pernah bahas itu kalau nggak salah. Berarti semua orang itu humoris? Itu sebenarnya humoris. Cuma kan itu tadi levelnya pasti. Kalau itu udah jelas sih kayaknya. Kalau humor mah. Iya. Karena buat sebagian orang misalnya ini lucu, bisa ketawa banget. Iya. Misalnya kan receh gitu. Iya. Tapi ada yang apaan sih gini doang ketawa gitu. Gue juga kayaknya gitu kan. Gue juga kayaknya kurang sepakat kalau ada orang yang menilai bahwa orang siapapun itu ya, yang eksentrik itu terkesan nggak bisa kerja serius, terkesan nggak bisa memaksimalkan gitu. potensi, terkenal nyeleneh. Jadi terkenal akan merusak tim itu kayak gitu. Makanya kalau di dunia entertainment orang-orang eksentrik tuh muncul kelihatan karena kan ranah entertainment mah kreativitas ya, seni. Sorry bukan entertainment, maksud gue seni ya. Seni lah secara umum lah. Kalau entertainment kan khusus banget. Seni lah, seniman-seniman itu makanya kebanyakan disebut eksentrik. Ya karena mungkin gitu, karena ranah seni mah kan bebas ya. Bisa mengeksplor gitu. Nggak ada aturan yang terlalu baku. Sementara kalau dunia kerja yang lu bilang maksudnya profesional kan berarti. Ya misalnya dunia kantor atau apa. Itu kan kayak eksentrikan tuh kadang kadang sesuatu yang tabu. Iya. Walaupun misalnya kalau kita kalau datang ke hotel, karyawan-karyawan yang di situ tampil rapi, ya kan, tinggi, rapi, wangi, rambut gini. Tapi ternyata ada juga beberapa hotel yang krunya itu, karyawannya itu memang biasa aja. Dia tatoan, rambutnya dicat, dia seperti itu ada sih. Begitu loh. Berarti eksentrik tuh. Ya itu kebanyakan orang mungkin menilai itu eksentrik lah. Gue punya temen ya, dia kerja di instansi ya, instansi pemerintah. Berarti kan kebayang dong kalau instansi pemerintah kan seragam, kalaupun tidak berseragam paling tidak rapih lah. Betul. Rapi sopan lah, kemeja, celana panjang gitu kan. Sepatu tuh minimalnya kan pakai sepatu lah gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi gue ada juga tuh gue ada tuh kenal seseorang yang kerja di instansi pemerintah, tapi dia gue bilang eksentrik karena dia berbeda dari teman-teman lingkungan kerjanya. Dia kalau ngantor ya kaos oblong. Bayangin kalau kerja di swasta mungkin pakai kaos oblong masih oke lah, walaupun itu juga kan biasanya perusahaan ada aturan ya. Betul. Tapi ini masih instansi pemerintah, tapi dia kaos oblong, pakai sendal kadang-kadang. Apa kabar dengan kayak gitu Susi Pujiastuti? Oh iya, Bu Susi itu termasuk salah satu yang eksentrik banget. Dia menteri. Di jajaran menteri dulu ya waktu menjabat. Dan dia kan punya tato, men. Tatoan, ngerokok. Iya. Ya kan? Sesuatu yang tabu. Iya. Dan gue ngefans banget sama Ibu Susi Pujiastuti. Dan dari sisi pemikirannya juga betul. Alasan gue bikin tato karena Ibu Susi Pujiastuti. Bohong banget sih. Bohong banget sih, lu gila banget. Gue itu sebenarnya nggak suka tato, men. Tapi karena gue melihat sosok Ibu Susi Pujiastuti, berlebihan itu, kinerjanya, dan tiba-tiba, dia bertato. Tapi kan lebih banyak menteri lagi yang tidak bertato. Kan gue ngapainnya cuma sama Bu Susi. Oh iya, oke. Jadi Bu Susi itu adalah sosok yang bikin gue bertato. Bagaimana? Iya. Masuk nggak sih? Masuk. 69,69 FM Gadun Radio. Yes. Masih membahas eksentrik. Tadi disisipi juga tabu ya? Iya. Karena ada irisannya. Sebelum closing ada beberapa nama atau ada satu nama atau dua nama yang ingin lu sebut nggak? Ya tadi kita kebanyakan dari dunia entertain atau seni ya. Iya. Pengusaha mungkin ada. Tadi lu pemerintahan. Tadi udah Bu Susi. Ibu Susi. Pengusaha belum ya? Saya bikin tato karena Anda. Halo Bu Susi. Om Bob Sadino kalau pengusaha ya. Ingat nggak? Almarhum. Nggak mungkin dong gua nggak ingat. Pertanyaan macam apa itu inget nggak? Beliau itu idola gua. Bob Sadino tuh, itu pengusahanya trik mana ada nggak ada presiden pakai celana pendek? Iya. Kalau saya harus pakai celana panjang, mending dia suruh pulang aja. Saya begini ini. Dia eksentrik banget dari penampilan maupun pemikirannya juga gila. Ketik aja quote Bob Sadino, ngeri loh bacanya. Iya kan? Iya. Ngeri. Mantap. Ngeri. Ada yang bilang kalau usaha harus punya modal, terus dia nanya, dengkul lu mau nggak gue beli 500 juta? Nggak mau, berarti lu udah punya 1 miliar. Iya. Terus yang dia bilang gila. Sekolah mah mencetak karyawan katanya. Betul sekali. Kalau lu pengen usaha, nggak usah sekolah. Betul sekali. Wow, gila itu. Jadi ya eksentrik pemikirannya, penampilannya komplit.
Iya betul. Paket komplit tuh ya. Betul. Bob Sadino, walaupun Anda sudah meninggal dunia, waris legasinya. Anda adalah idola saya. Legasinya. Saya bikin tato ini gara-gara. Bob Sadino contohan ya. Nggak tahu juga ya, kita nggak tahu. Terus siapa lagi ya? Kalau pengusaha Bob Sadino atau keren. Bob Sadino keren banget. Pejabat selain Bu Susi, siapa lagi yang nyentrik ya? Kalau asal dia pejabat tapi dia bertato sih gua ngefans. Di mana itu Perdana Menteri atau apa yang bertato itu? Thailand ya? Oh iya. Kalau Thailand sih emang karena emang budaya tatonya juga. Oh iya. Ada ya? Pasti ada sih kayaknya. Kalau nggak salah ya. Eksentrik. Gua nggak sepintar Bu Susi soalnya. Itu dia. Oke lah. Kita sudah di sesi terakhir. Iya. Ini akan menutup bulan November 2021. Nanti di bulan Desember kita mau bikin tema apa nih? Konten tema apa nih? Banyak. Mungkin kita akan giveaway ya. Boleh. Belum pernah ya? Iya. Giveaway. Oh, itu nyentrik tuh, Red Hot Chili Pepper. Iyalah. Wah, banyak banget daftarnya kalau musisi. Ya tadi kan dibukanya sama Guns N' Roses. Iya betul. Jadi sekarang ditutupnya sama Red Hot Chili Pepper. Yo, mantap sekali. Terima kasih sudah nonton. Yoi. Saya Alexander. Saya Abdul Sukimat. Keren. Lu Alexander apa lu? Enggak. Keren. Gua tadi Alexander. Iya. Alexander apa? Coba nggak nyentrik nih, nggak nyentrik. Abdul Sukimat. Oke, kita ketemu lagi nanti di bulan Desember ya. Ya, semoga ada akan bersuah. Betul. Sehat-sehat dan jaga terus keeksentrikan Anda.